Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Dari zaman ke zaman, Engkau terus membangkitkan manusia. Engkau mengkaruniakan bakat, memberikan karunia kepada anak-anak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan hari depan seluruh gerejamu dan seluruh generasi muda ke dalam tangan Tuhan sendiri. Tuhan, pimpinlah anak-anak muda, pimpinlah anak-anak remaja yang mempunyai bakat, mempunyai karunia dari surga yang bukan diberi oleh manusia, tapi diberi langsung oleh Tuhan untuk berkembang dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang kasih begitu berbeda macam-macam. Dan yang disebut cinta, disebut kasih menjadi istilah yang sering muncul dari mulut manusia. Tapi yang mengerti perbedaan jenisnya, dalamnya, sifatnya, motivasinya, tujuannya, dan perbedaan daripada kelasnya itu orang sedikit sekali. Kebanyakan cuma campur baur cinta, kasih, cinta. Apalagi setelah engkau menjadi remaja, menjadi pemuda, engkau laki-laki tertarik oleh perempuan yang cantik. Lalu engkau bilang, aku cinta, aku mau, aku ingin berkawan dengan dia. Itu daya tarik itu dari seks yang berbeda. Ini sangat alamiah. Juga ada orang yang tidak alamiah, tertarik hanya kepada seks yang sama. Akhirnya memperkembang sesuatu cinta kasih yang tidak normal. Dan itu akan menjadi kacau. Bukan hanya untuk hidup sendiri, juga untuk keluarga dan untuk masyarakat. Nah saudara-saudara, cinta kasih merupakan satu hal yang tidak boleh tidak ada di dalam hidup manusia. Bayangkan keluarga kalau tidak ada cinta kasih, bagaimana bisa terus berada bersama, hidup di dalam atap yang sama. Jikalau laki-laki perempuan tidak mempunyai cinta kasih dan saling menarik, akhirnya bagaimana bisa memperkembangkan menjadi keluarga melalui pernikahan, lalu hidup bersama, lalu membiak melahirkan anak-anak. Cinta kasih adalah satu dasar hubungan antara manusia, sehingga pembentukan keluarga, pembentukan masyarakat, pelestarian dari sejarah sangat tergantung kepada cinta kasih ini. Tidak ada satu bangsa boleh menghina cinta kasih. Tidak ada satu negara boleh mengabaikan pembentukan keluarga. Tidak ada satu manusia boleh mentiadakan cinta kasih. Di dalam cinta kasih kita menerima pendidikan dari orang tua. Di dalam cinta kasih kita mendapat pengetahuan daripada pendidik-pendidik. Di dalam cinta kasih kita merubah tabiat dan hidup kita masing-masing. Di dalam cinta kasih kita memperhatikan dan memelihara hidup orang lain. Papa mama perlu saling mengasihi. Orang tua perlu mengasihi anak-anak. Anak-anak sangat perlu cinta kasih dari orang senior, atasan mereka, orang tua mereka, ibu bapa mereka, guru mereka. Setelah mereka menjadi dewasa, mereka perlu cinta kasih antara sesama manusia. Sehingga persahabatan perlu cinta kasih, pendidikan perlu cinta kasih, keluarga perlu cinta kasih, kesehatan perlu cinta kasih. Di dalam medis, kedokteran, taking care dan memelihara kesehatan dan tubuh manusia perlu pemeliharaan yang tidak boleh tidak ada cinta kasih. Cinta kasih menjadi unsur pertama di dalam hubungan antar pribadi. Cinta kasih menjadi unsur pertama untuk menjaga hubungan di dalam sejarah. Tanpa cinta kasih,
masyarakat tidak tersusun. Tanpa cinta kasih, keluarga tidak dibentuk. Tanpa cinta kasih, masyarakat tidak mungkin dilestarikan. Sejarah tidak mungkin berada. Perlu cinta kasih, tetapi cinta kasih yang benar, cinta yang membentuk hidup. Cinta kasih yang salah, cinta yang menghancurkan hidup. Berapa banyak orang hidupnya dibangunkan di dalam cinta yang sehat oleh ibunya, oleh bapaknya, oleh orang tua yang penuh pemeliharaan, penuh perhatian, penuh pembangunan, sehingga dari salahnya ditegur, daripada kelemahannya diperbaiki, daripada semua kekurangan ditambahkan, semua kurang mengerti dikoreksi, sehingga hidup dibentuk, diinstruksikan, dijadikan lebih indah, lebih sempurna, lebih benar, lebih teliti, lebih lengkap adanya. Saudara-saudara, a great love is constructing, but the false and the wrong love is destructing. Yang cinta kasih yang benar adalah cinta yang membentuk dan memberikan struktur yang baik untuk membangun hidup. Cinta kasih yang salah, cinta yang rusak, itu akan menghancurkan dan akan distorsikan, akan merusak akan hidup. Itu sebab bagaimana engkau berkawan perlu bijaksana. Bagaimana pilih guru perlu bijaksana. Bagaimana pilih sekolah perlu bijaksana. Bagaimana pilih jodoh lebih perlu bijaksana. Karena semua ini berada di kunci benar atau salah. Bukan saja benar, yang lebih tepat, yaitu yang cocok. Kalau engkau menikah seorang yang cantik, tapi hatinya jelek, kecantikan itu akan merusak hidupmu. Saudara-saudara, di dalam hal cinta kasih, kita perlu takut kepada Tuhan. Kita perlu bijaksana dari Tuhan. Kita perlu petunjuk dari Tuhan melalui Roh Kudus pakai prinsip. Dan prinsip apa? Kalau kita mempunyai prinsip yang tegas, maka kita kerja seperti mempunyai alat yang tepat. Kalau saya mau buka skrup yang kecil, saya tidak bisa pakai obeng yang besar. Kalau sekarang saya pakai obeng yang besar, tidak mungkin pakai obeng yang kecil. Buka skrup yang besar, karena tidak kuat. Itu mesti tepat alatnya. Selain mengetahui dia jenis apa, ini obeng, betul obeng, berapa besar jenisnya, tepatnya, ukurannya, harus mengetahui. Demikian kita berkawan dengan orang, kita mencari guru, kita ikut satu society, ikut satu masyarakat. Semua perlu bijaksana dari Tuhan. Kalau masuk ke dalam masyarakat yang salah, kita akan buang waktu, buang hidup, buang kesempatan, buang kemungkinan potensi, sehingga hidup kita akan dirusakkan di dalam kesalahan kepilihan karena kurang bijaksana. Saudara-saudara sekalian, cinta kasih bukan seluruhnya sama. Cinta kasih bukan hanya satu sumber, bukan hanya satu macam lagi. Maka Alkitab pun telah memberikan kepada kita 3 istilah yang berbeda tentang cinta kasih. Pertama, di dalam bahasa Gerika, bukan di dalam bahasa Ibrani. Pada waktu perjanjian baru, Allah mengwahyukan kebenarannya. Dia tidak lagi pakai bahasa Ibrani. Tapi Tuhan merubah dari perjanjian lama bahasa Ibrani menjadi bahasa pengantar. Tetapi perjanjian baru Tuhan merubah memakai bahasa Gerika menjadi bahasa pengantar. Mengapakah robah? Mengapa tidak pakai Ibrani? Bukankah orang Yahudi itu kaum pilihan Allah secara fisik? Tetapi Tuhan kenapa robah, mengalih daripada bahasa Ibrani, berubah menjadi bahasa Gerika? Karena di dalam semua bahasa di dunia, bahasa Gerika adalah bahasa yang paling teliti di dalam pempisahan, perbedaan dari segala macam jenis, segala macam waktu. Saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia, saya makan
hari ini makan, kemarin makan, besok makan. Jadi istilah makan, kemarin juga makan, besok juga makan, sekarang juga makan. Cuma satu istilah, M-A-K-A-N. Tapi di dalam Inggris tidak bisa. I am eating. Di dalam eat ditambah ting, depannya tambah M. I am eating. Saya adalah sedang makan. Nah, makan sekarang mempunyai waktunya. Sekarang saya makan, lagi makan, di tengah-tengah proses makan. I am eating, jangan ganggu saya. Bukan saya makan, tapi saya sekarang lagi sedang makan. I am eating. Kalau engkau bilang, tunggu sebentar, mau bicara sama saya, sungguh saya makan selesai. Kalau sesudah saya habis makan, di dalam bahasa Indonesia, kalau sudah saya habis makan, di depan makan tambah 4. Kalau saya sudah selesai makan, Inggris tidak. Cuma satu kalimat, when I already eat. Kalau saya sudah makan, waktu itu istilah makan sudah selesai. I have eaten. Dari sini bukan am eating, tapi have eaten. Nah, di sini adalah gaya yang memberitahu waktunya itu berlainan. Itu namanya tense. Tense itu di dalam Inggris ada 16 macam. Tapi di dalam bahasa Greka ada 64 macam. Jadi bahasa Greka, bahasa yang paling rumit. Bahasa Yunani, bahasa yang paling komplit. Engkau tidak bisa lari. Engkau makan kapan? Hari apa? Sedang, sudah, belum, atau sudah baru selesai, atau sudah lengkap seluruh. Itu semua tense-nya lain. Seluruhnya ada 64 macam. Itu sebab pada waktu Tuhan Allah mengwahyukan kebenaran kepada manusia, Dia merubah dari dulu pakai bahasa Ibrani, perjanjian baru, Dia berubah menjadi bahasa sekarang Yunani. Not more Hebrew language, but He changed into the Greek language. Greek atau Hellenistic adalah bahasa yang paling sempurna, paling rumit yang dipakai oleh Tuhan waktu Dia memberitahukan kepada kita tentang firman-Nya. Dengan demikian mengenai cinta, di dalam Indonesia cinta ada dua istilah, cinta sama kasih. Engkau bilang aku mencintai engkau, sama aku mengasihi engkau, itu hampir sama. Kasih sama cinta tidak ada arti lain. Kasih yaitu cinta, cinta yaitu kasih. Lalu engkau mencinta papa, aku cinta papa. Engkau mencintai nyonya, aku cinta istri. Engkau tidak perlu berubah. Kalau kepada papa cinta, kalau kepada istri kasih. Karena dua itu sinonimus. Bisa dipakai untuk orang ini, juga dipakai untuk orang itu. Tapi di dalam Greka, saya cinta sesuatu, sama saya mengasihi, menghargai dan menginginkan sesuatu. Kalau bentuknya sama, tujuannya, objeknya berbeda, pakai istilah yang lain sekali. Saudara-saudara, kalau saya sekarang mencintai kawan saya, dia adalah sejenis saya. Saya laki-laki, dia laki-laki, dan sekarang saya cinta dia. Istilah cintanya lain dengan saya mencintai seorang perempuan. Nah, istilah cinta perempuan karena ada bedanya seks, ada bedanya jenis, maka ada hubungan secara pribadi, ada hubungan erat antara daging dan daging. Itu cinta pakainya eros, E-R-O-S. Antara daging, antara seks, antara manusia-manusia di dalam cinta kedagingan, itu pakai istilahnya adalah eros. Dan ini satu cinta yang berhubungan dengan hubungan badi, hubungan tubuh, hubungan materi. Tetapi kalau sekarang saya cinta sesama, saya suka akan kebenaran, dia suka akan kebenaran. Saya suka bicara tentang astronomi,
dia juga suka akan astronomi. Sama-sama suka astronomi. Maka saya mencintai orang yang sama-sama cinta astronomi dengan saya. Saya mempunyai istilah yang lain. Waktu itu ada cinta karena sama tujuan, sama bidang. Maka persahabatan antara saya dengan orang meskipun sejenis, saya laki-laki, dia laki-laki, dan sekarang saya mencintai orang itu. Cintanya tidak ada hubungan dengan mungkin nikah atau mungkin adakan hubungan seks. Itu tidak pakai eros. Itu pakai istilah yang lain. Istilah lain itu namanya filia. Filia, I love. Aku mengasihi dia. Aku menghormati dia. Cinta itu tidak ada hubungan seks. Cinta itu tidak ada kaitan dengan bersetubuhan atau hubungan antara daging dan daging. Itu namanya filia. Filia is friendship. Filia is love in between the same sex, in between the same kind of like and same kind of study. Itu namanya filia. Nah, saudara-saudara, Alkitab di dalam bahasa Greka dengan teliti membagi, membedakan semua. Jikalau bicara tentang eros, pertama-tama adalah lebih netral, tapi pelan-pelan menjadi lebih spesifik. Pada permulaan eros dipakai oleh Plato, filosof daripada Greka, dengan menginginkan yang lebih baik, menginginkan lebih sukses, lebih sempurna, maka itu boleh pakai eros. Saya mencintai kebenaran, I love the truth, boleh pakai eros. Saya mencintai akan kesempurnaan, I love the perfection, itu boleh pakai eros. Di dalam filsafatnya daripada Aristotle dan daripada Plato, permulaan eros itu dipakai secara umum. Mencintai apa, suka apa, pakai saja. Tapi lambat laun di dalam 400 tahun setelah abad ke-4 sebelum Kristus sampai zaman Yesus Kristus, perkembangan bahasa itu maju terus. Akhirnya eros menjadi lebih dipergunakan untuk hubungan seks, lebih dipergunakan untuk laki perempuan, sehingga eros menjadi hubungan, menjadi erotik. Kalau erotik itu sudah bersangkut paut dengan hubungan seks, dengan alat kelamin, dengan cinta di mana tubuh ikut berbagian di dalam cinta itu. Maka di dalam perkembangan bahasa, di dalam penggunaan berbeda, lambat laun klasifikasi makin tajam perbedaannya. Makin berbeda, makin berarti yang lain. Maka filia muncul menjadi satu cinta kasih yang lebih bersih, yang lebih tinggi, yang lebih anggun, yang lebih bermoral tinggi. Cinta kasih antara papa mama sama anak-anak itu tidak pakai eros, pakai filia. Cinta kasih antara kawan sama kawan yang sama-sama suka astronomi. Saya cinta astronomi, engkau cinta astronomi. Kita sama-sama belajar astronomi. Waktu kita belajar sama-sama, kita mempunyai tujuan mempelajari bintang-bintang di atas. Saya cinta sekali perbintangan, engkau cinta sekali astronomi, dan saya suka dengan engkau karena engkau mempunyai kebiasaan. Engkau mempunyai pelajaran, engkau mempunyai keinginan untuk mengetahui semua pengetahuan astronomi seperti saya. Maka kedua orang jiwanya dekat, bicaranya sambung, pikirannya bisa akor. Waktu kita berdiskusi, kita merasakan sukacita, senang sekali karena di dalam bidang yang sama. Karena di dalam bidang yang sama, saya menikmati. Karena di dalam bidang yang sama, engkau juga menikmati. Engkau menikmati astronomi, saya menikmati astronomi, dan saya ketemu sama engkau. Saya menikmati ketemu dengan engkau. Saya cinta apa yang engkau cinta, dan cintamu terhadap astronomi tambah cintaku terhadap astronomi mengakibatkan saya mencintai engkau karena kita bisa akor, kita sesuai, kita setuju, kita sepaham
dan kita sediskusi hal yang sama. Sehingga persahabatan ini juga semacam cinta. Nah ini cinta namanya, bukan eros. Karena saya suka belajar, engkau suka belajar. Antara saya sama engkau, tidak ada hubungan badan. Tidak ada keinginan dekat atas cahaya. Tidak ada keinginan saya mau mendapatkan engkau. Akan saya mau bersatu dengan engkau dengan hubungan alat kelamin. Itu sebab hubungan pribadi dan pribadi, cinta kasih di tengah itu tidak menjadi eros, tidak berhubungan erotik. Nah itu namanya filia. Saudara mencintai saudara lain, itu filia. Saudara mencintai orang studi yang lain, itu filia. Saudara mencintai saudara yang lain yang sama-sama suka politik, diskusi tentang negara, diskusi tentang masyarakat, itu filia. Dan filia lebih bersih daripada eros. Karena eros itu ada hubungan pribadi. Apakah eros itu kotor? Tidak. Eros itu bersih asal engkau cinta dengan kesungguhan menurut yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi kalau engkau cinta satu perempuan, lalu engkau mengganggu perempuan lagi-lagi, itu eros menjadi tidak benar. Itu eros sudah melampaui batas, sudah memberikan sesuatu keadaan yang tidak ada prinsip, sehingga itu menjadi kotor. Kalau engkau mencintai lebih dari satu seks yang berbeda, itu akan mengacaukan hidupmu, mengacaukan hidup kesucian jasmanimu, mengacaukan hidup cinta kasih yang sesungguhnya yang bertujuan membentuk keluarga. Itu sebab di dalam membentuk keluarga, cinta hanya satu objek. Lebih daripada satu, itu cinta yang tidak suci. Lebih dari satu, itu cinta yang tidak setia. Sehingga eros dan cinta kasih kedagingan, cinta kasih secara seks, ada prinsip yang mengikat. Ada sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Dan di situ kesucian menjadi ikatan untuk kesatuan. Kesucian menjadi sesuatu prinsip tidak boleh bercabang. Nah saudara, di dalam eros ada prinsip-prinsip: satu, setia, kekal. Nah ini tiga hal. Hanya cinta kepada satu. Kedua, harus tetap setia kepada satu itu. Ketiga, diuji oleh waktu. Tak bisa engkau luntur. Engkau tetap cinta hanya dia. Hanya satu. Dan tidak di luar dia. Tidak pada orang lain. Dan terusnya. Tidak berubah selama-lamanya. Ini tuntutan cinta eros. Tapi di dalam agape tidak demikian. Mama boleh mencintai anak yang pertama. Waktu anak kedua lahir, mama tetap mencintai anak kedua. Sebagaimana dia mencintai anak pertama, dia juga mencintai anak kedua. Cinta yang diberikan kepada pertama, diberikan sama rata, sama derajat kepada anak kedua. Tidak salah adanya. Mama tidak berdosa. Apakah anak pertama mulai iri hati? Itulah kelemahan orang yang tidak mengerti filia. Kalau anak pertama mengatakan, mama punya saya, engkau tidak boleh menerima cintanya. Dia memonopoli cinta mama. Dia bersalah. Karena ini bukan cinta suami istri. Ini bukan cinta keluarga di dalam ikatan pernikahan. Ini ada keluarga di dalam satu mama, mungkin dua anak, mungkin 12 anak. Kalau mama mencintai satu, mencintai kedua lagi tidak salah. Asal itu anak. Kalau mama mencintai satu, lalu mencintai kedua lagi suami, itu pasti berdosa. Sehingga cinta erotik tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibagikan oleh orang kedua. Di dalam pembentukan keluarga, hanya satu dengan satu, itu paling beres. Di dalam masyarakat kuno ada poligami. Berarti satu suami menikah dengan banyak istri. Lalu dituntut semua istri harus tidak boleh iri hati. Itu sebenarnya tidak mungkin. Sehingga selalu terjadi saling bunuh. Menjadi sesuatu saling fitnah, saling bunuh. Lalu suami susah mengakurkan
perempuan-perempuannya iri. Sebenarnya yang bikin mereka iri dia sendiri. Dia yang menimbulkan problema, maka dia sendiri sulit membereskan problema-problema itu. Tetapi pada waktu seorang ibu mencintai 12 anak, tidak bisa dipersalahkan kalau dia mempunyai cinta yang sama kepada 12 anak. Karena di situ bukan suami istri. Maka mama mencintai yang besar boleh. Dengan cinta yang sama mencintai kedua juga boleh. Asal jangan terlalu nonjol. Cinta pilih itu mengakibatkan kecelakaan keluarga. Saudara-saudara, meskipun ini sulit dan sangat tidak gampang dihindarkan. Waktu Yakub mencintai Yusuf lebih daripada cinta 10 kakaknya Yusuf, lebih daripada cinta 1 adiknya Yusuf, akhirnya terjadi sesuatu iri hati. Dan akhirnya saling melakukan yang jahat kepada yang lain. 10 saudara Yakub yang dilahirkan menjualkan adiknya sendiri, yaitu Yusuf, dan dijual kepada orang Mesir. Akhirnya kecelakaan yang dialami oleh saudara yang namanya Yusuf itu adalah disebut kesalahan papanya sangat pilih kasih. Dan ini memang sulit dihindarkan. Orang mempunyai hak mengasihi. Tapi kepada anak-anak, kalau pilih kasih itu menjadi terlalu nonjol, sulit engkau menghindarkan daripada menimbulnya kecelakaan di dalam keluarga. Nah saudara-saudara, sekarang kita bicara tentang kedua, filia. Aku cinta ini, aku cinta itu. Karena cinta itu tidak sangkut paut dengan hubungan seks, dengan ikatan pernikahan, maka engkau boleh mempunyai cinta kepada beda-beda orang, beda-beda barang dengan cinta rata yang tidak ada sangkut paut dengan hubungan seks. Itu namanya filia. Nah di sini Alkitab mengatakan orang laki mencintai orang laki dengan cinta yang bersih. Itu namanya filia. Orang laki tidak boleh mencintai perempuan lebih dari satu. Itu melanggar prinsip keterbatasan cinta dari eros atau erotik. Nah saudara-saudara, ini cinta antara manusia dengan manusia beda kelamin, itu eros. Cinta antara manusia dengan manusia sama kelamin, itu adalah filia. Saya bisa mencintai guru saya bisa mencintai murid saya bisa mencintai kawan sekolah saya. Tidak ada hubungan lain, tidak ada tujuan yang lain, tidak ada ambisi memperoleh dia atau memposes dia sehingga dia tidak boleh berkawan dengan orang lain. Karena di sini cinta yang adil, cinta yang logika, cinta yang masuk akal adalah cinta yang disebut filia. Itu boleh saja. Tapi saudara-saudara, kedua macam cinta ini sangat mempengaruhi hidup manusia. Alkitab belum puas. Alkitab selain pakai eros, Alkitab juga pakai filia. Selain pakai filia dan pakai eros, Alkitab masih pakai istilah yang lain. Bukan eros, bukan filia. Alkitab pakai istilah ketiga yang hanya khusus dimiliki oleh Tuhan. Cinta yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Tak mungkin dimiliki oleh siapapun setaraf dengan cinta dari Tuhan. Itu istilahnya bukan eros. Istilahnya bukan filia. Itu istilahnya adalah agape. Istilah agape berarti the love of God. The love from God. The love which is God's, His own emotion. Allah sendiri punya. Cinta kasih Allah. Itu Alkitab tidak pakai eros. Alkitab tidak pakai filia. Alkitab pakai agape. Lalu kita sekarang mau lihat apa bedanya agape sama filia. Apa bedanya agape sama eros. Allah bukan manusia. Allah tidak ada daging. Allah tidak ada kelamin. Ada tidak perlu hubungan kelamin.
Allah tidak perlu hubungan seks dengan manusia. Karena Allah roh adanya. God is spirit. The spiritual God need not have any relationship with human body or physical sex. Allah tidak perlu ada hubungan seks dengan manusia. Allah tidak ada tubuh fisik. Allah tidak ada materi, tidak ada kedagingan. Maka Allah tidak ada hubungan dengan kita yang mempunyai seks, yang mempunyai tubuh, mempunyai alat kelamin. Tidak ada hubungan itu. Itu sebab Allah cinta sama manusia, bukan di dalam bidang eros. Allah cinta kepada manusia, juga bukan di dalam bidang filia. Allah mencintai manusia di dalam bidang ilahi sendiri. Yaitu banyak ada pada Allah. Dan Allah mencintai manusia dengan cinta yang lebih tinggi daripada erotik. Allah mencintai manusia lebih tinggi, berbeda daripada cinta filia. Cinta Allah hanya satu pihak, dari atas ke bawah. Cinta Allah hanya satu sumber, dari pencipta kepada yang dicipta. Dan cinta itu tidak pakai eros, tidak pakai filia, pakai agape. Nah saudara-saudara, apakah artinya agape? Ini yang saya mau jelaskan di dalam 10 menit yang terakhir ini. Allah mencintai manusia. Dia Allah yang bukan materi. Meskipun Allah memberikan bahagia materi kepada manusia, tapi cintanya bukan dari materi. God is not material. So God is not materialistic. God is not matter. So love of God is more than matter. Supra matter. Transcends material. Melampaui materialistik. Itu cinta Allah. Cinta spiritual. Allah itu roh. Cinta Allah. Cinta rohania. Cinta Allah berdasarkan rohnya Allah. Maka cinta Allah bersifat rohania. Allah tidak terbatas, maka materi terbatas. Allah memberikan materi yang terbatas kepada manusia, tetapi Allah memberikan lebih daripada keterbatasan materi kepada manusia, yaitu keadaan yang tidak terbatas, roh dikaruniakan kepada manusia. Itu sebab di dalam kitab Efesus pasal pertama, Allah memberikan segala berkat rohani dari surga kepada umat manusia. Segala, lebih dari batas, tidak terbatas. Segala berkat rohani dari Tuhan Allah dikaruniakan kepada kita. Allah yang tidak terbatas mencintai kita dengan sifat rohani, dengan keadaan kerohanian, dengan ketidakterbatasan dari rohaninya. Maka di situ cinta Allah adalah cinta ilahi yang berbeda dengan keterbatasan manusia. Saudara-saudara, Allah mencintai manusia dengan cinta ilahi. Manusia mencintai manusia dengan cinta manusiawi. Manusia tidak mungkin mencintai manusia yang lain dengan setaraf, sama dengan yang tidak terbatas dari Tuhan Allah. Hanya Allah sendiri tidak terbatas. Manusia mencintai orang lain, hati kita terbatas. Ada manusia yang sempit sekali, ada manusia yang lebih luas. Makin luas hatimu, makin mirip Allahmu. Makin sempit hatimu, makin jauh daripada Allahmu. Kita mau menjadi manusia yang mempunyai cinta kepada sesama manusia. Ini memang harus belajar. Yang penting belajar cinta dengan ketidakterbatasan. Karena itulah cinta Allah. Itu semua manusia yang hatinya sempit, tidak mirip Allah. Manusia yang suka mempelajari sifat ilahi harus belajar menjadi manusia yang hatinya luas. Kenapa engkau hanya bisa cintai orang tertentu? Orang lain engkau tidak cinta. Karena engkau tidak mempunyai sifat belajar daripada sifat Allah. Kenapa ada orang mempunyai cinta yang luar biasa besar? Dia mencintai segala macam orang.
Ada orang cuma cinta semacam warna kulit dia. Orang putih tidak bisa cinta orang hitam karena dia terbatas dengan warna kulit. Orang-orang cuma bisa mencintai orang yang sama dengan dia karena dia tidak ada cinta yang melintasi, melampaui jenis yang dia senang. Saudara-saudara, tetapi ada orang yang hatinya luar biasa. Yang putih dia bisa cinta. Yang hitam sekali dia juga bisa cinta. Banyak orang kalau anaknya nikah sama bangsa sama dia setuju. Kalau nikah sama bangsa lain dia marah. Banyak orang kalau dia orang Tionghoa, anaknya dapat pacar Tionghoa, mama bilang ini boleh. Kalau pacarnya Batak atau pacarnya Jawa atau pacar Ambon, dia mulai marah sekali. Karena anak saya Tionghoa, kenapa cari orang Batak? Dia mulai, karena hati dia sempit, tidak bisa menerima orang Batak. Orang Batak tidak bisa mencintai orang Ambon. Orang Madura tidak bisa mencintai orang Dayak. Orang Dayak tidak bisa mencintai orang Ambon. Orang Ambon tidak bisa menerima Minahasa. Orang Minahasa tidak bisa menerima orang daripada Tapanmuli. Karena semua orang terikat oleh kesempitan. Nah di sini kalau engkau mempunyai cinta dari Tuhan Allah, engkau belajar melebarkan jiwamu. Engkau melebarkan akan cinta kasih yang berada di hatimu. Jikalau engkau mulai membuka sesuatu keterbatasan, engkau menjadi cinta lebih besar kepada sesama yang lain. Itu memang menjadi mirip Tuhan Allah. Asal engkau tidak bisa saudara nyonya, engkau mengatakan saya mempunyai cinta lebih luas selain nyonya cinta laki lain. Itu bukan orang cinta, orang gila. Saudara-saudara, saudara nyonya tidak boleh lagi cinta yang lain. Karena itu melanggar prinsip Alkitab. Satu orang hanya menikah dengan orang yang kelaminnya lain di dalam dunia ini untuk berjanji hidup selama-lamanya. Dan dari suami sudah janji menjalankan. Dari istri sudah janji menjalankan. Nah itu perlu satu premarital counseling. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita dicipta oleh Allah. Laki-laki menurut peta teladan Allah. Perempuan juga menurut peta teladan Allah. Waktu satu laki-laki menikah dengan satu perempuan, bukan karena keinginan sendiri, tetapi keinginan Tuhan kita bersatu. Saya menikah dengan kamu di dalam rencana Tuhan. Engkau menikah dengan saya di dalam rencana Tuhan. Saya waktu menikah bukan karena aku ingin mencapai apa yang aku ambisi saja. Aku menikah karena aku mau menggenapi rencana Tuhan untuk aku dan engkau. Di dalam hal ini dua orang taat kepada satu kehendak. Satu kehendak, kehendak dari Allah. Dua orang, dua-dua dicipta oleh Tuhan Allah. Yang laki dicipta menurut peta teladan Allah. Yang perempuan dicipta menurut peta teladan Allah. Maka yang laki bukan melaksanakan kemauan dia sendiri. Yang perempuan bukan mau mendapatkan keinginan menurut nafsu dia sendiri. Tapi dua-dua mau datang kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang jadi. Kehendakmu memberikan perempuan kepadaku. Kehendakmu memberikan aku laki-laki kepada perempuan yang kau pilih. Dua orang-orang mendapatkan satu kehendak, satu perencana, satu tujuan dari satu yang lebih tinggi, Allah. Di situ cinta kasih Allah dari satu sumber belah menjadi dua, separuh kepada laki, separuh kepada perempuan. Lalu mereka dengan cinta yang satu sumber, satu permulaan, satu kehendak, sekarang bersama-sama bersetuju, bersama-sama berjanji. Ini namanya pernikahan di dalam kekristenan. Jadi bukan satu sumber mencintai sumber yang kedua, sumber yang kedua mencintai sumber yang pertama, dan dua-dua ini sama akor lalu menjadi satu keluarga. Itu bukan pernikahan orang Kristen.
pernikahan orang Kristen ada dua pihak sama-sama menuruti satu sumber, satu kehendak, satu Tuhan. Dia yang membagi menjadi dua. Itu sebab yang laki tidak bisa monopoli untuk mengatur perempuan. Yang perempuan juga tidak mempunyai hak monopoli untuk mengatur laki-laki. Dua mesti sama-sama tunduk. Yang laki mempertuhankan Tuhan. Yang perempuan mempertuhankan Tuhan. Tuhan Allah menjadi our master, our Lord. I am only His servant. You are only His maid. Laki-laki hamba Tuhan. Perempuan adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan laki-laki dan hamba Tuhan perempuan bersatu mentaati ketuhanan yang satu di atas, dan di situ cinta Dia yang mengatur kedua keluarga, kedua orang di dalam keluarga ini. Baru itu namanya suami istri. Saudara, cinta dari Tuhan itu satu sumber. Cinta dari Tuhan itu satu abadi. Cinta dari Tuhan itu satu kekekalan. Cinta dari Tuhan itu satu sumber dan satu kesatuan yang tidak terpisah dan tidak terceraikan. Itu sebab suami istri mestinya dijanji kepada Tuhan Allah mau mengikat keluarga di dalam cinta yang kekal. Sehingga kita tidak boleh memikirkan bagaimana perceraian, bagaimana kita memisah satu lain, kecuali kita tidak serius. Apapun tidak ada alasan untuk menghentikan sesuatu perjanjian kepada Tuhan Allah yang sudah janji di hadapan orang Kristen, di hadapan pendeta, di hadapan gereja. Karena ini sesuatu yang serius, tidak boleh main-main. Kecuali di antara satu yang tidak mau setia, dia mau laki-laki yang lain, atau yang laki tidak mau setia, mau nikah sama perempuan yang lain, baru timbullah sesuatu perpecahan atau timbullah pembangkangan daripada janji yang sudah pernah dikatakan di hadapan Tuhan. Jangan main-main, saudara-saudara sekalian. Mari kita semua mengikhlaskan dan kita menyatakan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan ada perceraian. Ada perceraian yang diizinkan oleh Musa. Ada perceraian yang terjadi di dalam kekristenan. Itu sesuatu hal yang tidak bisa, tidak ada. Kadang-kadang harus, bisa, tidak mungkin dihindarkan di dalam dunia ini. Tapi semua orang di dalam cinta kasih, khususnya mendirikan keluarga, harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang menginginkan perceraian, kecuali dia ingin berzina atau dia ingin bersatu dengan yang lain, itu semua tidak disetujui oleh Tuhan. Saudara-saudara, cinta Allah adalah cinta agape. Nah, di dalam sejarah sampai abad ke-20 ada seorang teolog dari Swedia namanya Andrei Nygren. Orang ini adalah orang teolog yang paling penting di dalam menguraikan cinta kasih Allah. Selama 2000 tahun dari zaman orang-orang Bapak Gereja, abad pertama daripada Rasul Paulus, Petrus, lalu ada orang-orang seperti Irenaeus, lalu seperti Augustinus, lalu seperti Aquinas, terus sampai abad ke-20. Saya kira hanya orang yang namanya Andrei Nygren memberikan pengertian tentang cinta kasih Allah yang lebih murni, lebih teliti, lebih mendalam dari siapapun. Nygren menulis satu buku namanya Agape, dan di dalamnya dia memberikan penjelasan apa bedanya cinta Allah dan cinta manusia. Dan dia mengatakan Allah tertinggi, Allah terbesar, Allah tersempurna,
Allah termutlak. Itu sebab cinta kasih Allah adalah cinta tertinggi, cinta paling sempurna, cinta paling besar, dan cinta yang tidak lawannya. Dari sifat ilahi, dia menetapkan sifat cinta kasih Allah. Dari Allah bersifat apa, dia menjadi dasar membicarakan cinta kasih Allah, cinta yang bagaimana. Karena Allah paling tinggi, tapi tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Itu Allah turunkan cinta dari paling tinggi. Dan di sini kita melihat sifat cinta kasih Allah ada sifat dari atas ke bawah. Dengar kalimat ini, from above come down. That is love of God. Cinta dari atas ke bawah itu cinta Allah. Cinta manusia bukan cinta itu. Cinta manusia kepada manusia dari bawah ke bawah. Cinta manusia kepada binatang dari bawah kepada yang lebih bawah. Cinta manusia kepada Allah dari bawah ke atas. Nah, di sini jangan kira cintamu kepada Allah sama dengan cinta Allah kepadamu. Cinta Allah kepada engkau adalah cinta dari paling atas ke bawah. Sama seperti air mengalir ke bawah. Saudara semua lihat di sini. Waktu saya melepaskan air ini hanya ke bawah. Air ini tidak mungkin ke atas. Karena dia punya sifat dari atas ke bawah. 2550 tahun yang lalu, ada seorang filosof namanya Lao Tse. Lao Tse lebih tua 40 sampai 60 tahun dari Konghucu. Lao Tse menulis buku namanya Tao Te Ching, kitab Tao Te. Dan orang ini di dalamnya mengatakan Sang San Ro Sui, kebajikan yang tertinggi sama seperti air, hanya turun ke bawah. Oh, kalimat itu dalam sekali. Berarti orang yang moral yang tinggi selalu mengingat yang rendah. Kalau engkau orang tinggi, engkau hanya mau lebih tinggi, engkau egois. Engkau mencari orang siapa? Siapa lebih kaya dari saya dekat dia. Siapa lebih pintar dari saya dekat dia. Itu kelihatan engkau menuntut semua murid cari guru yang lebih pintar dari dia. Itu tidak salah. Tapi setelah engkau menjadi paling pintar, engkau tidak boleh egois lagi. Engkau mesti turun. Kalau engkau sudah kaya, jangan minta kaya lagi. Engkau mulai mengingat orang miskin. Kalau engkau mempunyai kemungkinan memberi, engkau mulai turun ke bawah. Sang San Rosei, orang yang tertinggi seperti air hanya turun ke bawah. Karena air hanya turun ke bawah, tempat yang rendah pasti dikunjungi. Tempat yang lebih rendah pasti tertumpuk air. Engkau lihat setelah hujan keras, engkau lewat bolong-bolong jalan pasti isi air. Karena dia lebih rendah. Yang lebih rendah diisi, yang lebih rendah dapat berkat. Seorang yang kaya tidak bisa hanya cari yang lebih kaya. Seorang yang sudah kaya sekali tidak bisa hanya mendekati orang kaya. Tapi kalau dia bisa memberikan uang kepada orang miskin, menolong orang yang kurang, yang lebih rendah, dia isi. Seperti air kumpul di tempat yang rendah, air masuk ke tempat yang lebih turun. Di mana turun, di situ dia pergi. Di mana lubang, di situ dia masuk. Di mana yang lebih rendah, di situ dia tumpuk. Karena sifat air adalah sifat yang ke bawah. Demikian Allah mempunyai cinta kasih dari tempat yang paling tinggi. Maka Andre Nygren mengatakan, the love of God is going down to every person, down to everywhere. Barang siapa yang rendah hati, dia menerima cinta Tuhan. Orang jangan membandingkan cinta kita dengan Allah. Kita menginginkan yang lebih tinggi, tapi Allah bukan. Allah memberkati yang lebih rendah. Yang lebih rendah, dia selalu memelihara, selalu memberkati, selalu menurun anugerah kepada dia. Saudara-saudara, hari ini sampai di sini saja saya berkhotbah. Kiranya minggu-minggu depan kita terus memikirkan cinta. Dan kita mengerti
dan kita mendapatkan berkat lebih dekat dengan Tuhan. Jangan main-main. Tuhan memberkati mimbar ini, memberkati pengkhotbah yang ada di sini, supaya kita terus mendapat berkat dari firman Tuhan yang tidak terhingga. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau adalah Allah yang tertinggi, tapi Engkau tidak sombong. Engkau tetap mau menilik, memberkati, dan menolong orang yang rendah. Maka cintamu diturunkan di surga kepada dunia, memberikan berkat kepada semua orang yang datang kepadamu. Tuhan, dengar doa kami. Kami serahkan semua anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.